Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Haleluya, sukacita yang luar biasa kita dapat bertemu kembali di rumah Tuhan, amin. Seberapa kita yang ada di sini, kita mau mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, amin. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ada di rumah, yang menyaksikan secara live streaming, mari sama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari mulai berkomunikasi dengan Tuhan pagi hari ini. Katakan sesuatu, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian untuk Tuhan. Mari mulai angkat penyembahan untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri Tuhan, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, amin Tuhan, yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan.
Tuhan. Sebagaimana kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu yang telah. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani-Mu Tuhan. Layak untuk melayani Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tercurah bagi yang merasakan anugerah Tuhan. Angkat tangan, mengatakan besar anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, melimpah kasih. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, sangat besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Aduh, semakin hari, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar. Aduh, katakan semakin hari, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab hanya bagi-Mu pujian kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Bagi Dia sembahan yang terbaik, segala pujian. Yes. Hormat serta syukur. Berikan hormat, berikan syukur kepada Tuhan. Amin. Bagi Dia segala pujian. Amin. Hormat serta syukur. Mari angkat tanganmu lebih tinggi, katakan bagi Dia. Haleluya. Bagi Dia segala
syukur hanya bagi Engkau. Ini kami pagi hari ini Bapa. Engkau lihat segala pengorbanan kami Tuhan. Kami rindu ada dalam rumah-Mu Tuhan. Kami masih sehat, kami masih kuat. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak datang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tilik setiap motivasi kami. Biarlah nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Bukan meninggikan diri kami, tetapi Yesuslah yang kami tinggikan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Jadilah kehendak Bapa di sorga untuk kami semua pagi ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, sekali lagi katakan amin. Haleluya, mari mulai tengok di samping kiri kanan. Masih sehat, berikan salam COVID. Haleluya, yang di rumah juga bersemangat memuji Tuhan. Saudara yang di tempat ini semangat memuji Tuhan, amin. Sekali lagi lambaikan tangan, semangat memuji Tuhan. Haleluya, hari ini kita mau bangkit untuk Tuhan. Haleluya, mari siapkan kekuatan kita. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita semua. Mari kita semua. Umat pilihan Allah. Dengarlah panggilan Tuhan.
batas kekuatanku. Melebihi batas Katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu, semakin serupa dengan gambaranmu. Bisa angkat tangan lagi lebih tinggi untuk Tuhan. Katakan bersamamu Tuhan, ku pasti. Yang sudah jadi pemenang sama-sama katakan haleluya. Tinggi namamu dipuji. Amin. Hormat kemuliaan dengan sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Jemaat Tuhan saja katakan tinggi. Tepuk tangan, angkat suara untuk Tuhan. Haleluya. Segala hormat kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Lagi dong jemaat Tuhan. Katakan tinggi namamu dipuji. Oh, tinggi. Haleluya. Amin. Haleluya. Sorak. Sama-sama kita menaikkan puji untuk Tuhan. Tinggi, haleluya. Tinggi namamu dipuji. Hormat kemuliaan serahkan bagi-Mu. Dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Yang terakhir katakan Raja keagungan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara masih bersuka cita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Masih menaikkan pujian untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah kekuatan hati kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Sama-sama naikkan pujian kita. Kuasa-Mu nyata di dalam
saat kita gunakan untuk kita secara pribadi, masing-masing kita di tempat di mana kita duduk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menara bagi kami, perlindungan bagi kami. Thank you, Jesus. Besar Allahku, selamanya Tuhanku. Engkau besar Tuhan, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Oh terima kasih dan ajaib Tuhanku. Kami mengakui kebesaran-Mu Tuhan. Engkau tetap Allah yang sama, berkuasa, besar, dahsyat, luar biasa sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kami pada hari ini, baik di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing ataupun di mana jemaat-Mu berada. Perlengkapi kami pagi hari ini dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi juga seluruh jemaat Tuhan. Termasuk mereka yang menyaksikan di luar kota Kupang ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan, kebenaran-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua kita katakan amin. Amin. Shalom semua. Wow. Shalom. Ya. Oke. Semua bersuka cita? Oke, ya kalau misalnya bisa duduk agak kosong-kosong, diisi yang kosong dan agak buat ini silakan. Jadi yang agak dekat mungkin kalau ada satu ini bisa pindah di sebelahnya, pindah sebelahnya. Bikin apa? Selang-seling, boleh? Richard mungkin agak ke tengah seperti itu, Fanny, gitu kan? Ya, termasuk yang ada di rumah, shalom semua. Ini di rumah ini, yang di rumah. Haleluya. Oke. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang listening versus hearing. Minggu lalu saya memulai dengan sistem kepercayaan dan tentunya ini penting karena sistem kepercayaan kita itu akan menentukan hidup kita dan sistem kepercayaan kita itu sebenarnya adanya itu di dalam hati kita. Ya, di dalam hati kita. Karena dalam hati kita itu ada keyakinan-keyakinan di situ. Kepercayaan-kepercayaan di situ. Dan sebelum itu dia masuk, tentunya dia harus melewati yang namanya proses menerima informasi. Nah oke, untuk itu dasarkan pembacaan ini, saya akan baca agak panjang supaya kita bisa dapat dia punya konteksnya. Karena kalau kita cuma baca sepotong-sepotong, itu kita bisa tidak dapat konteks, akhirnya kita menafsirkan berbeda dengan konteksnya. Kita dapat apa yang sebenarnya tidak dimaksud oleh pembicara atau yang penulis, gitu.
Termasuk juga kalau saya sharing bisa dapat, kita cuma dapat sepotong-sepotong, kita tidak dapat dia punya secara keseluruhan. Sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Tadi malam saya sudah memulai di youth tentang hearing dan listening ini ya. Mendengar dan mendengarkan, atau diterjemahkan menyimak. Mendengar dan menyimak. Mendengar dan mendengarkan. Nah, oke, kita lihat dari Lukas 14 mulai ayat 25 sampai dengan habis, sampai habis. Sampai habis itu ayat 35. Baca bergantian ya. Lukas 14 mulai ayat 25 sampai 35, saya baca mulai dengan ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ini tentang segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Bagian terakhir ini sama-sama kita baca. 2, 3. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Katakan amin. Sekarang pegang telinga masing-masing. Pastikan bahwa ada telinga. Haleluya. Ya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya suruh pegang telinga supaya pasti memang ada telinganya, toh? Karena ada orang punya telinga tapi tidak mendengar gitu. Nah, berdasarkan topik pada saat ini, saya ingin membawa kita untuk kita menjadi orang-orang yang tidak sekedar mendengar, tapi menjadi orang yang menyimak. Karena kalau kita baca tadi, kalau orang dia tidak menyimak, maka dia bilang, masa ikut Yesus harus benci orang tua? Betul tidak? Harus benci keluarga. Padahal ini adalah bahasa apa? Bahasa kiasan. Kalau bahasa kiasan itu perlu apa? Perlu kita cermati. Tadi kejadian tadi, ini tadi pas sampai tadi pagi, di media sudah ada, lalu Karifan omong sesuatu, maka saya bilang begini, wih, Karifan ini tambah lucu sah. Lucu, tapi muka kering. Itu kan unik kalau orang lucu tapi muka kering. Kita so pica ketawa, sakit perut ketawa, dia muka kering. Padahal gara-gara dia kita ketawa kayak gitu kan. Lalu akhirnya Karonis juga masuk komentar karena ini menyangkut ada kabel yang intinya bahwa Rifan bilang itu mau buang ke got kok, kabel maksudnya tidak digunakan mau buang ke got. Lalu akhirnya Kak Rifan dia bilang begini, saya suka Kak, kalau saya omong sesuatu orang mesti menganalisa.
mesti menganalisa, mesti mencermati. Gitu. Artinya apa? Nggak boleh kita langsung terima mentah-mentah, terima bulat-bulat. Ya kan? Seperti Tuhan bilang bahwa kalau musuhmu lapar, maka itu yang bilang apa? Taruh bara sebelumnya. Taruh bara api di kepalanya. Nah, kalau kita tidak simak, kalau kita tidak mencermati, apa yang akan kita lakukan? Kita akan taruh. Ini live ya. Mungkin orang yang di bagian sana dengar ini. Karena ini saya dengar cerita di satu daerah di ujung Sulawesi Utara, di bawah Filipina, tidak usah saya sebut. Maka ada begitu, jemaat dengar firman tentang taruh bara api di kepalanya. Pas suami istri mereka konflik, maka istri ambil bara dari dapur, dia taruh di dia punya suami pun kepala gitu kan. Dan waktu ketemu Pak Pendeta, karena mana? Mama. Dia bilang, Pak Pendeta mantap, hangus dia punya gitu. Maka ada istilah yang tersurat dan yang apa? Tersirat. Mungkin kalau orang-orang yang bergerak di dunia politik, dia bilang begini, kata-katanya atau kalimatnya itu bersayap. Bayangkan ada kalimat yang bersayap, gitu kan. Bapak Ibu, akronim Gloria kita itu kan GLO, O itu apa? Observe, amati, mencermati, gitu. Karena kalau kita cuma sekedar dengar, nah Bapak Ibu, waktu dikatakan siapa yang bertelinga, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, hendaklah ia mendengar Bapak Ibu, itu ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu kata A-K-O-U-O. Baca. A-K-O-U-O. Akauo. Akauo. Ini diterjemahkan untuk mendengar, untuk mendengarkan, memperhatikan, untuk memahami, untuk menerima, atau mengakui itu sebagai penerimaan mental. Jadi sikap mental kita. Nah ini berarti kata mendengar itu, ini yang dimaksud dengan menyimak. Gitu. Saya jujur mengakui kelemahan saya. Orang jujur disayang Tuhan, bro. Kalau sudah pegang HP dan sudah asik. Saya suka bikin desain tuh Bapak Ibu punya. Ini saya gini. Kalau lagi ngobrol ke Oke itu, sambil kau ngomong, saya juga sambil asik. Ya, sejujurnya saya sebenarnya tidak memperhatikan. Jadi menyimak itu memberi perhatian. Gitu. Jadi, sambil saya juga sibuk dengan saya punya. Berarti saya cuma sampai di mendengar. Saya mendengar, tapi sebenarnya saya tidak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Halo? Nah soalnya kita ini mau bicara tentang doktrin. Nah kalau doktrin itu kelas berat punya. Minggu lalu saya bilang di Oke, lumayan ya, saya khotbah agak pendek ya, 45 menitan, mungkin minggu lalu. Ya memang agak pendek, tapi berat. Karena bicara tentang sistem kepercayaan Bapak Ibu. Kalau sudah bisa tentang sistem kepercayaan, maka memang hal yang penting itu adalah kita punya pendengaran. Kalau saya ngomong begini, Bapak Ibu dengar, kira-kira yang bisa diingat berapa persen? Berapa? 40. Kalau menurut ahli 38%. Tapi kalau saya bicara, Bapak Ibu dengar, tapi sambil dengar juga apa? Nulis. Berapa? Kak Charles? Kurang. Beda tipis, Om Angkori 75. 78%, ini menurut ahli. Makanya saya motivasi Bapak Ibu yang dengar ini, sesudah itu bikin dia punya ringkasan. Bikin dia punya rangkumannya. Maksudnya dia punya poin-poinnya.
Berani terima tantangan ini? Makanya kenapa saya bilang, yang sate kita itu, terima kasih yang sudah respon ya. Saya tetap berdoa bagi yang belum respon, supaya Tuhan gerakkan. Ada yang respon cuma amin ya. Saya tahu juga ada yang sudah kasih tahu saya, Om, beta memang tidak respon apa-apa di sate Rema, tapi beta betul-betul hidup itu. Itu kalau begitu sudah aman, Tuhan tahu itu. Ya, tapi yang tidak kasih tahu saya itu saya curiga, maksudnya saya harap-harap cemas bagaimana Tuhan nasibnya Tuhan. Iya kan? Nah, oke. Lalu yang respon tapi cuma amin. Nah, sebab ada orang yang dia taruh amin, dia tidak baca apa-apa. Dia baru amin secara iman. Belum baca gitu kan. Nah, mulai 2 minggu terakhir kan, saya tantang untuk apa yang kita terima, apa yang kita baca, itu sekarang kita harus kasih masuk di hati dan kita kasih keluar lagi. Apa yang kamu dapat? Apa yang kita dapat? Nah, waktu yang kita dapat itu yang kita kasih keluar. Yang Bapak Ibu kirim, saya desain cepat-cepat, kirim balik. Simpan aja itu. Jadi album khusus, sehingga kalau 2 bulan depan, 3 bulan depan, baca kembali. Merimain kita Bapak Ibu. Ya. Apa beda dengan orang yang cuma bilang amin, dengan orang yang dia akhirnya kasih balasan untuk apa yang dia dapat? Bedanya di mana? Orang dia baca dan cuma amin, bedanya di mana? Itu dia punya pikiran itu tidak bekerja, tidak dirangsang untuk berpikir. Makanya tadi kan itu sampai ini bilang, Rifan bilang bahwa saya bikin statement orang analisa itu. Nah kalau orang analisa itu berarti dia apa? Dia pikir, apa maksudnya? Apa maksudnya? Dia pikir. Kerja terus dia punya otak. Makanya saya apresiasi yang sudah kasih dia punya apa yang dia dapat. Dengarkan Bapak Ibu, sesuatu kalau cuman kita terima sebagai pengetahuan, itu belum milik kita. Tapi kalau sesuatu yang kita terima, informasi yang kita terima, dan kita memahami itu, maka itu sudah jadi milik kita. Makanya saya kata, itu udah milik kita, kita dapat toh. Nah kita kasih ke orang. Om Tafi pungut uang di jalan 100.000, itu punya siapa? Punya siapa? Punya orang. Tapi sekarang Om David pungut dapat orang lupa bilang apa? Dapat pilih ya. Nah. Dan tidak ada orang. Ya, tidak ada orang. Mau kasih disapa? Kasih di mana? Kasih di saku. Artinya dalam hitungan setengah jam, mungkin tunggu 1 jam tidak ada yang datang. Gitu kan? Artinya itu sekarang milik siapa? Apakah Om David bermurah hati untuk kasih di Om Boni? Om Boni beta pungut di jalan tadi itu. Beta hati nurani terganggu kalau beta mau ini dia. Loh, sebenarnya ini karena tidak ada orang datang ini, kalau itu berarti apa? Berti. Apa itu berti? Berkat tiba-tiba. Ini ingat Bapak L dulu yang tuh kita tahun berapa itu, 2000-an ya. Tiba-tiba muncul di OYK Musa, sudah tutup doa. Kaca. Kita memang rencana tapi kita tidak tahu jamnya. Om Boni waktu itu ada ya? Oh bukan. Om Asin kalau salah. Sudah tutup doa, tapi kita sudah masuk duduk. Om El bilang, ya, maka kita bikin ibadah yang kedua. Jadi tutup doa langsung pembukaan, langsung siapa yang pimpin waktu itu, sharing. Terakhir mau tutup, baru Om El bilang, hari ini kita dapat Berti. Nah, itu yang saya pakai istilah Berti itu adopsi daripada Om El itu yang tahun 2000-an itu. Berkat tiba-tiba. Itu sudah milik kita, sudah kita punya. Gitu. Sama, kebenaran itu begitu. Pada waktu kita memahami, kita menyimak, kita taruh itu di dalam hati. Itu yang saya sharing di anak muda kemarin. Ada perumpamaan tentang yang si bodoh dan si bijak. Orang yang bijak itu yang Matius 7 itu mendirikan rumah di atas batu. Orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Dan yang bodoh
waktu ujian datang, ada angin, ada banjir, ada hujan, maka dia hancur, roboh, tapi yang tetap kokoh itu orang bijak. Nah sekarang saya tanya, kenapa sampai orang bijak itu dia tetap kokoh? Karena didirikan di atas batu. Gambaran didirikan di atas batu adalah orang yang apa? Mendengar dan melakukan. Waktu seseorang sudah melakukan, artinya dia tidak sekedar dengar sebagai informasi, tapi dia sudah bisa paham. Ada istilah gagal paham. Betul tidak? Gagal paham, misunderstanding, salah pemahaman, salah pengertian. Tapi karena dia sudah mengerti, maka dia melakukan. Dan waktu dia melakukan, membuat hidupnya kokoh di dalam Tuhan. Nah makanya kalau sudah bicara tentang doktrin, maka kita harus betul-betul pendengaran kita itu harus oke, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita dengar, kita tulis, tadi berapa persen? 78. Nah sekarang pertanyaan, kalau yang kita dengar ulang sampai 7 kali. Misalnya ini khotbah ini Bapak Ibu dengar di rumah, di YouTube-nya itu misalnya sampai 7 kali, maka yang akan diingat berapa persen? Siapa yang sebut 90 tadi? Karoni, 90 berapa? Ini seperti ahli bilang, 98. Makanya Bapak Ibu, kekuatan yang paling dahsyat yang dimiliki oleh manusia itu adalah kekuatan dari percayanya. Sekali dia percaya, orang kalau dia sudah percaya sesuatu, dia punya sisi percayaan itu kuat, tidak ada yang bisa apa? Menggoyangkan dia. Kenapa? Karena itu begitu. Nah Bapak Ibu, tapi juga lawan dari percaya apa? Ketidakpercayaan. Apa beda antara percaya dan tidak percaya? Dua-dua itu percaya. Orang yang tidak percaya sebenarnya dia percaya, tapi percaya dari posisi yang berlawanan. Orang penakut itu dia apa? Percaya. Membedakan orang yang percaya, orang yang penakut dengan orang berani, dua-duanya percaya, tapi yang berani dia percaya secara positif, yang penakut dia percaya secara negatif. Gitu. Jadi kalau orang yang khawatir itu dia juga percaya, tapi percayanya secara negatif. Karena menurut penyelidikan, apa yang kita khawatirkan itu tidak seperti apa yang menjadi kenyataan. Istilahnya sudah lebe-lebe kalau kita punya kekhawatiran. Gitu. Oke? Makanya karena dahsyatnya tentang percaya ini, sehingga itu dia bisa menghentikan kuasa Tuhan. Percaya yang saya maksud ini adalah dari sisi positif. Yang menghentikan kuasa Tuhan itu dari sisi negatif. Contohnya di dalam Matius pasal 13:58, tidak usah dibuka, saya bacakan. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi karena dahsyatnya ini ketidakpercayaan, sehingga dia menghentikan kuasa Tuhan. Jadi percaya dan tidak percaya. Nah orang bisa percaya karena dia mendengar sesuatu. Makanya Roma pasal 10 ayat 17 kalau tidak salah. Iman itu, percaya itu timbul karena apa? Pendengaran. Karena mendengar. Nah ini bukan sekedar dengar, tapi dia mendengarkan. Dia menyimak. Dia menganalisa. Dia, ya kalau kita pakai istilah, dia merenungkan. Kenapa orang bisa jatuh? Karena dia tidak merenungkan firman. Karena merenungkan firman itu seperti kita sedang melawan hukum gravitasi. Kalau pesawat itu, dia takluk dengan hukum gravitasi. Dia bisa ada di udara itu karena ada hukum apa?
aerodinamika, maka hukum aerodinamika mengalahkan hukum gravitasi. Gitu. Burung itu dia terbang karena dia diciptakan untuk melawan hukum gravitasi lewat struktur dia punya apa? Sayap. Tapi kalau burung dia tidak lebarkan dia punya sayap, apa yang terjadi? Burung. Tapi pakai naik Hercules, baru kita lepas dari ketinggian 2000 kaki dari permukaan laut misalnya. Dia bisa melayang? Dia bilang layak atau jatuh? Jatuh. Kenapa dia jatuh? Karena dia apa? Dia tidak buka sayapnya. Kenapa banyak orang Kristen jatuh? Karena dia tidak buka apa? Tidak apa? Buka sayap. Buka sayap itu yang namanya merenungkan. Suka kan kita orang sedang ini, kita suka ngomong-ngomong gini. Jangan apa? Jangan ganggu beta dulu. Ini bikin pecah beta punya apa? Konsentrasi. Nah, kalau dia Mandarin, lalu kita sudah omong-omong, dia langsung marah besar itu karena Mandarin lagi. Terus kalau dia salah juga, nggak tahu dia mau tanya di siapa kan? Tanya di kita mau jawab apa? Kalau Inggris mungkin sedikit, tapi kalau Mandarin kita cuma minta diajar dia, toh. Kenapa? Memecah konsentrasi. Jadi menyimak itu bicara kita concern. Makanya saya heran kalau ada orang sementara dengar firman, dia asik, browsing. Dengar firman nih, dia lagi bermedsos dengan teman-teman di grup WA lah apalah. Seperti itu Bapak Ibu. Padahal ini sesuatu yang penting. Betul tidak? Fokus dulu, sebentar baru kita main. Gitu kan? Jadi kita lihat bahwa betapa pentingnya kita memberikan perhatian, ya. Karena dari kita memperhatikan itu, kita menerima, kita simak, kita renungkan itu, maka itu akan menjadi kekuatan percaya kita. Disitulah sistem kepercayaan kita itu terbentuk, Bapak Ibu. Ya, belief system. Jadi percaya itu adalah percaya dari posisi yang berlawanan. Percaya itu bicara tentang kita menerima sesuatu sebagai kebenaran. Nah, ini yang saya singgung minggu lalu. Sistem kepercayaan kita benar kalau yang kita terima itu benar. The truth. Kebenaran itu adalah ide asli Tuhan. Itu yang kalau kita baca firman. Kalau dalam perjanjian lama, Taurat Tuhan. Itu dipakai istilah precept. Precept itu satu kata tapi sebenarnya ada awalan. Pre itu sebelum, sep itu pikiran. Precept itu sebenarnya pikiran sebelum pikiran. Nah, kalau pikiran sebelum pikiran siapa itu? Allah. Kalau kita sudah terima precept itu, pikirannya Allah, kebenaran, masuk, akhirnya jadi ide-ide yang masuk, ide-ide, akhirnya lama-lama dia dikumpul jadi satu menjadi yang namanya konsep. Konsep. Bahasa Inggrisnya juga konsep. Kon dan sep. Kon itu satu, sep itu pikiran. Jadi kalau konsep itu beberapa pikiran-pikiran, pokok pikiran, ide-ide yang sudah menjadi satu. Sehingga yang namanya konsep. Nah, kalau kita kumpul pengajaran tentang raja, pengajaran tentang kerajaan, pengajaran tentang anak-anak raja, pengajaran tentang bagaimana memperluas wilayah kekuasaan, kolonisasi, itu yang kita terima, maka akhirnya menjadi yang kita sebut konsep kerajaan. Kita memiliki konsep kerajaan. Pikiran-pikiran, pengajaran-pengajaran dari berbagai topik ini, tentang raja, tentang kerajaan, tentang anak-anak raja dan memerintah,
itu menjadi satu konsep. Kita punya konsep sekarang. Pada waktu kita punya konsep itu, itulah yang menjadi sistem kepercayaan kita, dan itu menjadi teologi kita. Makanya saya sharing tentang mantan dekan saya, dia punya akun Facebook, dia bicara tentang teologi iman, teologi kemakmuran, prosperity, teologi kesembuhan. Sebenarnya itu pengajaran-pengajaran tentang kesembuhan, tentang iman, tentang pelepasan, tentang kemakmuran. Bagaimana Tuhan katakan, aku akan memberikan hidup, dan hidup dalam berkelimpahan. Lalu saya masuk, saya bilang, kalau saya teologi kerajaan. Karena teologi kerajaan itu mengcover semua, mau iman, mau pelepasan, mau tutup. Beliau langsung bilang, itu betul. Karena kenapa? Kita udah punya konsep itu. Makanya penting Bapak Ibu untuk kita ikuti terus. Karena kalau kita lewat satu mata rantai, minta maaf, kita bisa salah tafsir. Kalau engkau tidak ikuti di Empower Night Live, ikuti, maksudnya ikut di YouTube. Supaya kita jangan sampai kehilangan apa? Mata rantai. Nah, percaya itu bicara tentang apa? Keyakinan yang dalam. Bicara tentang apa? Kebenaran. Nah sekarang saya tanya, saya sudah singgung tadi, di dalam hati kita itu adanya apa? Keyakinan. Dalam hati kita itu ada yang namanya kepercayaan, Bapak Ibu. Dalam hati kita itu ada yang namanya apa? Harapan. Itu dalam hati. Oke, sebentar, dia hilang. Mana dia? Dalam hati itu ada kepercayaan, dalam hati itu ada harapan, ya. Dalam hati itu ada yang namanya berpikir. Makanya saya akan bicara tentang, sebenarnya kita ini ada dua jenis pikiran. Kita udah tahu lah. Yang pertama sebenarnya yang namanya pikiran alam sadar. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Conscious mind. Pikiran alam sadar. Tetapi juga ada yang namanya pikiran apa? Bawah sadar. Unconscious mind. Ini ahli yang temukan, tapi memang Tuhan sudah ciptakan kita seperti itu. Waktu engkau dengar saat ini, yang terbuka itu pikiran sadar atau bawah sadar? Pikiran apa? Sadar. Cek, lewat, masuk di sadar. Tapi nanti kalau pulang dari sini, kita sudah berhadapan dengan objek yang lain. Sudah omong bola lah. Sudah, ya kan? Omong MotoGP sebentar. Maka waktu kita omong bola, tinju, MotoGP, drakor, waktu kita omong itu waktu pikiran sadar kita yang terbuka. Sementara yang kita dengar yang saat ini, dia sudah masuk di mana? Alam bawah sadar. Makanya kita bersyukur karena, saya mau tanya dulu, organ yang paling kuat dalam tubuh manusia itu apa? Organ yang paling kuat, mungkin lebih cocok paling dahsyat. Otak, 100 untuk Pak Boni, brain. Itu paling dahsyat itu. Nah, bersyukur karena Tuhan kasih kita otak. Karena sering kita bilang, bicara sonde, pakai otak. Ya ada kejadian yang jatuh, pecah kepala, otak keluar. Dokter operasi. Sambil dia operasi yang otak keluar itu, dia ngobrol dengan ini pasien. Kok bisa jatuh? Dia jawab terus. Ya beta minum mabuk apa. Padahal otak sementara di luar. Mungkin ada bertanya, kok bisa dia omong? Ya betul, karena orang Kupang bicara sonde. Intermezzo, joke aja.
Oke. Tapi kita suka bilang, bicara sonde pakai otak. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada otak. Nah, pertanyaannya, otak itu terdiri dari berapa sel? Berapa sel? Siapa itu? Jutaan, ratusan juta sel. Yang pakai istilahnya neuron kalau istilah dia punya ini. Tapi dengarkan, ada yang lebih powerful daripada otak. Jantung. Betul, secara ini memang jantung yang paling vital. Tapi kita ini bicara tentang pikiran ya. Ya. Yang lebih powerful daripada otak apa? Jawabannya memang sudah benar tapi belum sepenuhnya. Sebenarnya jawabannya itu adalah pikiran. Kalau orang-orang yang sudah mengalami masuk rumah sakit jiwa berarti apa? Pikirannya apa? Sudah terganggu, ngaco. Bahkan kita pun minta maaf kalau misalnya kita sudah misalnya kena gula darah, bisa dia serang di saraf ingatan. Dia bisa serang di saraf motorik. Jadi mungkin kalau yang agak parah gula darah, disarankan jangan bawa mobil. Karena waktunya belok, otak sudah perintah belok, tapi motorik kita terlambat. Seperti itu. Ya itu pikiran itu dahsyat banget. Jadi lebih dahsyat daripada otak, yaitu pikiran. Makanya kalau kita bicara harus pakai otak. Soalnya itu bicara apa? Pikiran. Jadi pikiran itu lebih powerful daripada otak. Kenapa dia lebih powerful? Karena itu kemampuan untuk berpikir. Kalau orang sudah tidak punya kemampuan berpikir apa? Sebenarnya it's finished dia punya hidup. Dalam pengertian tidak bisa ini lagi mengaktualisasikan diri. Dia tinggal pokoknya mungkin dikasih makan apa semua seperti itu. Pikiran terdiri dari dua dimensi yang tadi. Yang tadi sudah dijawabkan sebenarnya. Apa yang paling ini? Hati. Di dua. Ada dua dimensi. Yang pertama dimensi hati, yang kedua dimensi pikiran. Nah, ini dia nih. Dimensi pikiran itu adalah kemampuan alam sadar, conscience kita. Conscious mind, pikiran alam sadar. Nah, ini seperti sekarang lagi on ini. Pikiran alam sadar itu sifatnya spontan, refleks. Itu Bapak Ibu. Pikiran alam sadar itu hal-hal sekarang, now, yang sedang terjadi. Kita mau putuskan apa, itu cepat kita. Itu pikiran sadar kita. Ya. Keputusan-keputusan kita setiap hari yang kita ambil itu dari pikiran alam sadar kita. Conscious mind. Nah sekarang, mengapa pikiran itu dibedakan dengan hati? Jadi kita jangan samakan. Karena pikiran itu selalu aktif dan sadar. Itu pikiran. Dia selalu aktif dan dia selalu sadar. Tetapi kalau hati itu dia sifatnya itu menyimpan, atau pikiran manusia yang menyimpan pengalaman-pengalaman. Saya mau tanya, punya harapan-harapan tidak? Itu ada di mana sih? Harapan-harapan kita di mana? Salah, saya tunjuk salah ini. Karena hati itu bukan masalah di dada. Nanti kita lihat sebentar. Biar salah. Tapi kita kan biasanya taruh di hati. Sebenarnya kita taruh di hati, kita langsung bicara tentang sebenarnya itu jantung. Heart. Jantung. Tapi ini hati yang dimaksud ini, nanti kita lihat. Jadi di hati itu kita simpan pengalaman-pengalaman, ya, keputusan-keputusan kita yang mungkin kita sudah putuskan itu kita simpan, keyakinan-keyakinan kita, kepercayaan-kepercayaan kita, pengharapan-pengharapan kita, termasuk juga ketakutan-ketakutan. Ada orang kita lihat, kayaknya orangnya tidak penakut, betul tidak? Tapi sebenarnya di dalam hatinya apa? Penau.
Dia tekan diri tidak takut. Kayak kalau nonton Mr. Bean, yang dia mau naik itu loncat untuk ke air itu. Ada biar setel dia. Itu dia. Apa? Nah, Bapak Ibu. Hati itu bukan dalam dada, bukan. Karena dalam dada itu jantung sebenarnya. Heart, memang terjemah heart. Ini, tulis ini. Hati yang sesungguhnya ada di dalam diri kita yang menghubungkan antara roh dan pikiran kita. Ini. Hati yang sesungguhnya ada di dalam diri kita yang menghubungkan antara roh dan pikiran kita. Makanya Alkitab pakai istilah hati ini, seringkali dia pakai istilah the spirit of the mind atau pikiran hati. Gitu. Jadi ada dua ya, pikiran hati dan pikiran. Pikiran hati itu alam bawah sadar, pikiran itu alam sadar. Alam sadar itu pikiran itu sifatnya apa? Refleks, spontan. Tapi kalau pikiran bawah sadar atau hati itu sifatnya apa? Supaya gampang hafal, pikiran sifatnya refleks, pikiran hati sifatnya reflektif. Apa artinya? Kalau refleks kan spontan. Kalau reflektif apa? Memantulkan, mencerminkan. Maka ada ayat bilang bahwa apa? Apa itu ayat itu ya? Sabar saja. Ayat itu Amsal 4 ayat yang ke-23. Hati sifatnya merefleksikan, memantulkan bagian dari yang merenungkan. Makanya gini, membedakan antara mendengar dan mendengarkan, membedakan antara mendengar dan menyimak, yang mendengar hanya sampai di pikiran alam sadar, yang mendengar atau yang menyimak, dia di alam sadar masuk ke dalam alam bawah sadar. Dia renungkan itu siang dan malam. Alkitab katakan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kenapa sampai membedakan antara orang bijak dan orang yang bodoh dalam Matius 7? Dari apa? Keyakinan. Orang kalau dia sudah renungkan firman dan teguh meneguhkan kayak oh ini kebenaran, maka dia akan ambil keputusannya itu akurat. Halo? Dia akan ambil, tidak akan bingung dia. Begitu datang, cek cepat dia, eksekusi. Jadi di dalam hati kita lah sesungguhnya keputusan dieksekusi. So, makanya jaga hati kita. Jaga dalam mengenai apa? Pastikan yang masuk itu adalah kebenaran-kebenaran. Karena apa yang masuk dia akan apa? Keluar. Alkitab katakan perbendaharaan yang baik akan mengeluarkan apa? Hal-hal yang baik. Itu dari mana? Dari hati kita. Kalau cuma dengar sepintas, enggak butuh energi. Tapi kalau kita mau menyimak, butuh apa? Energi. Mesti konsentrasi, mesti periksa di sini, cek di sana. Betul tidak? Makanya kenapa seringkali suami istri konflik cuma gara-gara masalah detail dan tidak detail. Kalau wanita itu Tuhan ciptakan memang detail. Kalau wanita. Kalau pria itu dia pokoknya simple. Dia kalau mandi, cek. Nggak sampai 3 menit, selesai. Kalau wanita hampir 3 jam. Ya kalau dia berenang, bathtub. Gitu kan? Kalau saya pulang misalnya acara, istri saya tanya, ketemu dengan siapa saja?
Saya bilang ada ketemu banyak orang. Maksudnya kan jawaban satu kali. Praktis toh. Saya jalan. Dia masih ikut dari belakang. Siapa le? Gitu. Saya baru sadar, oh iya, wanita memang makhluk bukan halus, detail gitu kan. Maka saya urut dari depan. Saya diterima oleh penerima tamu. Saya kasih selamat. Saya taruh envelope, saya tulis nama. Baru dong kasih beta souvenir. Ya kan? Baru ketemu dia punya penerima tamu. Pak siapa beta lupa gitu kan. Lewat gitu. Nah, kalau sudah begitu baru dia apa? Percaya. Puas. Haleluya. Ya, makanya sesuai dengan kita punya sifat bawaan, mau apapun itu, yang penting kita bisa nyimak gitu loh. Kita bisa nyimak. Saya berharap selesai sebentar, semua bisa kasih dia punya paling tidak satu kalimat lah tentang apa yang didapat pada hari ini. Jangan cuma sampai dia mendengar, simak, dengarkan, kasih perhatian, analisa betul. Sehingga dengarkan begini Bapak Ibu, seringkali kita menjadi hakim-hakim semua. Ya kan? Kita sudah judge orang salah. Oke? Kita udah judge orang salah. Ya, kejadian khotbah saya kan sebenarnya begitu. Kenapa enggak telepon saya aja dulu? Nanya gitu loh. Bro Jim, kok bicara seperti ini? Apa sih? Karena masalahnya harus tahu dulu kerangka berpikir saya, baru kalian bisa vonis. Palu. Di pengadilan kan mesti begitu. Tampilkan di gelar perkara, harus ada apa? Saksi. Gitu kan? Baru apa? Vonis. Palu. Tapi kita banyak yang lawan-lawan hakim, mau lebih-lebih dari hakim. Belum kumpul dia punya ini, belum data berkumpul, langsung apa? Vonis. Amin. Kalau kita vonis salah, padahal orang itu tidak seperti itu, kita berurusan dengan siapa? Oh, berurusan yang di atas. Dan artinya kenyataan kalau misalnya ternyata tidak seperti yang kita vonis, bereskan dengan orang itu. Minta maaf. Bro, minta maaf. Bro, kita terlanjur menghakimi. Ternyata dia sebut, minta maaf. Selesai Bapak Ibu. Itu baru kita bisa objektif. Makanya kita harus simak baik-baik. Dengar baik-baik. Dari satu mulut ke mulut yang lain itu bisa terjadi apa? Yang namanya multiplikasi. Ditambah bumbu-bumbu. Sudah tahu tuh permainan bisik-bisik. Dari sini ke sana. Kusu-kusu. Ada 4-5 kata, sampai di sana sudah sampai puluhan kata gitu kan. Kenapa? Waktu orang itu terima, dia olah dengan dia punya stylenya. Kalau dia suka puisi maka di kala senja, di waktu tengah malam. Senja di tengah malam kok di mana? Iya kan? Iya kan? Akhirnya orang yang terima itu nggak ngerti itu namanya puisi kan. Jadi dia tafsirkan dengan isi-isi sah gitu kan. Dia bilang senja. Tengah malam gitu kan. Sampai bisa lain Bapak Ibu. Sebenarnya itu yang terjadi dengan kebenaran. Orang tafsir, ajar. Kita terima. Kita tafsir, akhirnya sampai yang mungkin terakhir yang terima, tidak sesuai dengan ide asli Tuhan. Awalnya gitu. Tidak sesuai kebenaran yang namanya prinsip tadi. Gitu. Sudah prinsip yang kita terima, tapi kalau kalah di pendengaran, kita harus benahi ini. Selama ini kita cuma dengar, tapi sekarang dengarkan, simak, renungkan itu, kaji itu, ya dikaji ya. Kalau perlu buka, ya referensi, buka apa di rumah, ada pujilah Tuhan, buka pujilah Tuhan. Maksudnya referensi apa? Buka, sehingga kita ada kekuatan. Kalau kita misalnya mau mengkritisi, kita punya apa? Dasar. Kalau engkau mau mengkritisi nggak punya dasar, maaf, engkau akan konyol. Dengarkan itu. Engkau akan konyol. Saya mau katakan yang saya sampaikan ini bukan sekedar saya terima begitu yang saya sampaikan. Enggak. Saya belajar. Saya persiapkan. Saya selidik.
dihubungkan dengan sejarah gereja, orang-orang ini. Saya sampaikan Bapak Ibu. Minggu lalu saya tahu. Ada yang saya ajarkan yang ternyata tidak seperti itu yang Tuhan punya maksud. Saya harus tarik dan minta maaf. Gitu loh. Pikir pendeta-pendeta sudah benar semua. Dia bergelar S1, S2 atau S3, doktor. Nggak, jangan takut dengan dipanggil doktor. Karena kalau dia doktor, dengarkan, saya mau kasih tahu. Dia ambil S3, dia belajar tentang Alkitab, tapi dia tidak belajar tentang konsep kerajaan, maka dia tidak akan dapat yang seperti yang Tuhan mau. Saya tidak sedang menantang siapa-siapa di sini, tapi maksudnya ini kita bicara kebenaran. Makanya kita harus simak baik-baik. Amin Bapak Ibu. Kalau ada yang masih kurang, tanya. WA saja, tanya. Atau ketemu diskusi. Orang yang hebat itu mendiskusikan ide-ide. Orang yang begini mendiskusikan orang, gosipin orang, itu bedanya. Jadi kalau kita ketemu pastikan yang kita diskusi itu ide-ide. Firman yang kita dapat apa. Gitu. Itu baru. Halo? Kayaknya kurang pas. Tuhan memberkati kita. Tundukkan kepala kita. Tuhan terima kasih Tuhan. Mari kita jangan hanya mendengar, tapi menyimak. Memberi perhatian. Karena itu akan menjadi mentalitas berpikir kita. Itu akan menjadi sistem kepercayaan kita. Apa yang kau terima? Kebenaran. Tapi kebenaran ini perlu untuk kita masukkan ke dalam pikiran kita dan juga ke dalam pikiran hati kita. Karena kita tidak hanya pakai kepala saja yang istilah orang, kita juga harus pakai hati. Perpaduan antara kepala dan hati akan menghasilkan kebenaran yang dapat memerdekakan. Yang ada di rumah engkau pun dengar ini. Simak, tangkap pesan-pesan firman Tuhan. Kalau selama ini engkau lebih gampang dalam pengertian tidak mau bersusah-susah untuk mau menyimak, untuk mau menerima, merenungkan. Jangan karena engkau tidak bertanggung jawab untuk merenungkan, engkau bisa mungkin mengkambing hitamkan orang lain. Padahal karena engkau tidak bertanggung jawab untuk merenungkan, untuk bisa menyimak, mendalami kebenaran yang engkau terima. Maka pagi hari ini, jangan cuma sampai di mendengar. Jangan cuma sekedar dengar. Jangan cuma sekedar sambil lalu. Tapi engkau simak baik-baik. Beri perhatian. Engkau pulang pun engkau bisa menyelidik. Gali lagi dan Tuhan bisa bukakan yang baru kepada engkau. Karena Tuhan hanya mau membuka kepada mereka yang haus. Bukan berarti jemaat tidak bisa Tuhan buka. Tapi kalau engkau haus, engkau rindu, maka Tuhan bisa bukakan. Karena kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ada kalanya kita percaya dulu baru kita mengerti. Itu yang namanya iman, kita diwahyukan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami cuma sampai di mendengar. Sambil lalu Tuhan, kami tidak beri perhatian. Maka kami bisa mengalami keadaan yang stuck. Kami tidak bisa mengalami pertumbuhan. Tapi pagi hari ini, berhubung dengan bulan doktrin, biar kami Tuhan mau menyimak, biar kami mau terbuka untuk kami mau mendalami, merenungkan, menyelidiki, mencermati Tuhan, menganalisa. Sehingga waktu kami simpulkan, itu menjadi kebenaran. Itulah yang menjadi hidup kami. Itulah menjadi sistem kepercayaan kami. Itulah yang menjadi filosofi kami. Karena filosofi kami itu adalah hidup kami, gaya hidup kami Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar mereka boleh terbuka untuk Engkau berbicara kepada mereka. Pada hamba-Mu Tuhan. Engkau meteraikan firman ini Tuhan. Meteraikan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya waktu kami terbuka dengan firman ini, kami terbuka, maka Tuhan akan berikan lagi. Tuhan akan taruh lagi kepada kami yang lebih lagi. Kalau kami sudah menerima, kami tidak mau pendam sendiri. Maukah engkau buat komitmen, kalau engkau menerima firman, engkau bagikan itu kepada orang lain. Kalau engkau mau buat komitmen, engkau bisa angkat tanganmu. Jangan hanya engkau berkat, hanya untuk engkau sendiri. Tapi kalau engkau dapat firman, engkau dapat renungan, engkau dapat mungkin artikel,
engkau bisa ambil sari-sarinya, kirim kepada orang-orang lain yang mungkin orang-orang itu membutuhkan sari-sari itu, yang dimana mereka mungkin sedang menghadapi masalah yang engkau selidiki, yang engkau baca, yang engkau renungkan. Kalau engkau berkomitmen, angkat tangan kananmu. Tuhan, aku berdoa mereka yang berkomitmen saat ini, yang mengangkat tangan mereka, untuk mereka mau berkomitmen memberikan apa yang mereka terima, rema yang engkau bukakan kepada mereka, karena mereka sudah menyimak, mereka sudah memahami, mereka sudah melakukan itu. Karena kami sudah menerima, kami sudah merenungkan, maka kami mau lakukan dan kami bagikan itu, Tuhan. Itu dapat jadi berkat buat teman di kantor kami, buat keluarga kami yang lain, buat teman-teman kami mungkin yang berbeda paham dengan kami, berbeda keyakinan dengan kami, tapi itu bisa jadi berkat buat mereka, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah engkau menjadi saluran-saluran berkat-berkat kebenaran Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu untuk diterima oleh orang lain. Engkau meteraikan kebenaran Tuhan pagi hari ini. Diberkati mereka yang di rumah semua, Bapak. Kami mengucap syukur, dan saatnya kami akan meletakkan persembahan tilik dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua kita katakan amin. Jemaat Tuhan diberkati, amin. Mari kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita dapat memberi persembahan ke depan sesuai protokol kesehatan, tetap jaga jarak. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rambang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rambang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya, amin, dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri, kita ada di penghujung ibadah raya kita pada pagi hari ini. Berkenan dengan kondisi yang sedang terjadi, positif COVID semakin bertambah di Kota Kupang, jadi kita tetap menjaga atau tetap stick dengan protokol kesehatan. Dan ya memang ini bagus juga, mereka
di rumah saat ini kita agak longgar, ya, lebih lebih mengurangi potensi, ya. Jadi tetap dengan standar yang berlaku, dan mungkin lebih daripada itu kita taat firman. Ya, supaya kalau orang taat firman, hidupnya penuh sukacita, maka daya tahan tubuhnya kuat. Kalau hidupnya dia komplain terus, mengeluh terus, dia punya pertahanan tubuh berkurang. Ya, kalau dia misalnya komplain terus gitu, ya, itu mungkin saya renungkan begitu juga. Kalau ketong bahaya juga, secara psikis kita ini bisa turun, kita punya sistem imunitas tubuh, karena imunitas tubuh tidak cuma dari makan dan istirahat dan olahraga, tapi juga kita punya pola pikir. Oke. Ya, tetap menyimak terus ya Bapak Ibu. Saya akan berdoa untuk mengakhiri. Hari Rabu kita akan mungkin lebih banyak nanti belajar tentang Tritunggal. Jadi hari Rabu itu khusus bicara tentang Tritunggal, dan mungkin itu karon agak lama. Hari Rabu itu kita akan ini supaya jemaat juga bisa jelas, karena berbagai versi yang sekarang sedang terjadi. Ada yang mengkultuskan Yesus saja sehingga ada istilah only Jesus, ada yang mengkultuskan Allah Bapa saja sehingga Bapa surgawi semata-mata. Nanti kita akan ikuti di Empower Night hari Rabu. Kalau Bapak Ibu tidak ikut secara live tidak masalah, tapi ikuti mungkin sesudah delay itu, mungkin sesudah itu lihat di YouTube dan bisa diikuti, dengar, ya, sehingga kita pun dapat diperlengkapi, sehingga waktu ada orang-orang lainnya ini kita sudah punya sudah punya pegangan tentang doktrin tentang Tritunggal, karena memang istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Ya, itu diketemukan oleh ahli teologi di abad-abad kelima kalau tidak salah. Bingung dia mau cari ini, ya kasih namalah itu Tritunggal. Tapi sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab, sudah ada. Karena waktu Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Itu kata Allah itu sebenarnya dalam bahasanya juga Elohim, yang artinya jamak. Jadi kita ikuti nanti di hari Rabu. Ditolong supaya telinga harus siap. Sehingga tidak sekedar dengar tapi juga menyimak. Oke, itu saja. Hari Jumat juga kita bisa ada, dan hari Jumat itu kita akan pakai untuk interaktif. Seberapa yang kita bisa kumpul, nggak usah banyak-banyak. Mungkin yang ini kita hari kemarin kita sekitar 30-an ya, 30 ya. Agak jarak-jarak, dan kita bisa interaktif di situ, bertanya, saling sharing dari apa yang kita dapat di hari Rabu. Mungkin sebentar saya akan kasih juga dia punya penjelasan yang dari sisi ilmu jiwa, psikologisnya tentang mendengar dan mendengarkan. Silakan Bapak Ibu jadikan itu sebagai referensi. Saya kira itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Mari kita beri sama-sama. Kita saling memberkati satu dengan yang lain. Jangan bersentuhan. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Kami tidak sekedar nyanyi dan saling memberkati, tapi dalam hidup kami akan terus memberkati satu dengan yang lain. Tuhan, diberkati kami yang sudah hadir, diberkati jemaat yang mengikuti di rumah masing-masing, dan saatnya kami akan akhiri ibadah raya kami. Kondisi yang sedang terjadi juga Tuhan Engkau campur tangan. Engkau yang masih tetap Allah yang sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau masih Allah yang tetap memegang kendali. Maka semuanya kami serahkan, termasuk seluruh jemaat Tuhan. Ya, biarlah Tuhan juga yang menjadi perlindungan setiap kami, Bapa. Jam 6 ada beberapa jemaat, sebagian besar jemaat berkomitmen untuk kami berdoa bersama jam 6 setiap malam.
Maka Engkau juga tolong supaya kami pun dapat berkomitmen terus untuk beberapa jemaat yang juga sakit, yang perlu untuk kami doakan, maupun ada pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat lakukan itu sebagai bagian satu dengan yang lain, kami menopang, menguatkan, mendoakan, memotivasi, sehingga Tuhan dipermuliakan. Diberkati setiap yang sudah kami tabur, diberkati yang sudah kami bawa menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau membuka tingkap langit dan Engkau mencurahkan berkat, kehidupan, perlindungan daripada Allah. Jauhkan setiap belalang yang dapat menghancurkan, merugikan kami. Diberkati seluruh keluarga kami. Ada yang sedang keluar kota, keluar daerah karena mengunjungi keluarga, tugas pekerjaan. Engkau menyertai pergi kembali mereka Tuhan dengan segala selamat. Kami serahkan buat anak-anak kami Tuhan, kami berkati mereka yang masih bayi Tuhan, remaja, pemuda. Diberkati anak-anak kami Tuhan. Mereka adalah bagian dalam hidup kami. Biarlah mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami berdoa diberkati setiap orang-orang tua yang Tuhan percayakan anak-anak. Kepada para orang tua dikaruniakan hikmat marifat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, untuk dapat Tuhan mengayomi, membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Diberkati juga untuk orang-orang tua, opa oma kami Tuhan, para senior kami. Mari kita berdoa sama-sama. Dalam nama Yesus, kami berdoa memberkati untuk para senior kami, opa oma, yang saat ini Tuhan ada di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa biar Engkau terus bekerja, Engkau menjadi kekuatan bagi mereka. Mereka biar tetap sehat Tuhan. Dan masa tua mereka biar mereka juga abdikan untuk dapat jadi berkat untuk anak-anak, cucu, cicit mungkin, dan untuk komunitas di mana mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkati yang berulang tahun hari ini dan minggu berjalan ini. Berkati buat keluarga yang berjumlah ulang tahun pernikahan mereka. Diberkatilah mereka Tuhan. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tadakan keluar tangan kita. Kita diberkati pada waktu kita masuk. Kita diberkati pada waktu kita keluar. Dan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dan kami terima berkat ini. Dan semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Silakan singer slow.